Kita akan membahas peran pengalaman empiris dalam ekonomi Islam, sekaligus melakukan kritik mendasar terhadap klaim netralitas ilmu ekonomi modern. Pembahasan ini penting karena disinilah perbedaan filosofis antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional semakin tampak secara jelas. Dalam tradisi ilmu ekonomi modern, pengalaman empiris sering ditempatkan sebagai sumber pengetahuan utama, bahkan satu-satunya. Data statistik, angka pertumbuhan, indikator makroekonomi, dan hasil survei lapangan dipandang sebagai ukuran objektif realitas ekonomi. Semakin kuantitatif dan terukur suatu analisis, semakin dianggap ilmiah. Ekonomi Islam tidak menolak empiri. Justru sebaliknya, ekonomi Islam mengakui bahwa pengalaman empiris merupakan sarana penting untuk memahami kondisi nyata masyarakat. Tanpa empiri, kebijakan ekonomi berisiko menjadi utopis, normatif, dan tidak menyentuh realitas. Namun, ekonomi Islam menolak pandangan bahwa empiri bersifat netral nilai. Dalam epistemologi Islam, data tidak pernah berdiri sendiri. Data selalu dikumpulkan, dipilih, dan ditafsirkan melalui kerangka asumsi filosofis tertentu. Oleh karena itu, klaim bahwa ilmu ekonomi sepenuhnya objektif dan bebas nilai adalah klaim yang problematis. Sebagai contoh, indikator pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur utama keberhasilan suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Angka pertumbuhan bisa meningkat, sementara ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan kerusakan lingkungan juga meningkat. Jika empiri dibaca tanpa kerangka etika, maka realitas semacam ini dapat dianggap berhasil secara ekonomi. Disinilah ekonomi Islam melakukan kritik mendasar. Ekonomi Islam menegaskan bahwa empiri harus selalu dibaca dalam kerangka nilai ilahiyah dan tujuan syariah. Data digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah kebijakan ekonomi membawa kemaslahatan? Apakah ia menjaga martabat manusia? Apakah ia menciptakan keadilan sosial? Kritik ekonomi Islam terhadap netralitas ilmu berangkat dari pemahaman bahwa setiap ilmu membawa asumsi tentang manusia. Ekonomi konvensional seringkali berangkat dari asumsi manusia sebagai makhluk rasional yang mengejar kepentingan pribadi, yang dikenal sebagai konsep homo economicus. Asumsi ini kemudian membentuk cara data dikumpulkan dan dianalisis. Ekonomi Islam memandang asumsi tersebut terlalu sempit. Dalam Islam, manusia adalah makhluk bermoral yang tindakannya dipengaruhi oleh nilai, keimanan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perilaku ekonomi tidak bisa dijelaskan hanya dengan kalkulasi untung rugi. Dari sinilah muncul perbedaan antara rational choice theory dan moral choice theory. Rational choice theory menilai keputusan ekonomi semata-mata dari efisiensi dan keuntungan. Moral choice theory, yang dianut ekonomi Islam, menilai keputusan ekonomi dari dampak etis dan sosialnya. Pendekatan moral choice ini tidak berarti menolak rasionalitas. Ekonomi Islam tetap menggunakan rasionalitas dan analisis empiris, tetapi rasionalitas tersebut dibingkai oleh nilai. Dengan kata lain, ekonomi Islam menggunakan rasionalitas yang bermoral. Pengalaman empiris dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat evaluasi, bukan sebagai sumber nilai. Data digunakan untuk menguji apakah kebijakan yang secara normatif baik benar-benar efektif dan membawa kemaslahatan di lapangan. Jika kebijakan gagal, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, meskipun secara teori tampak ideal. Sebagai contoh, suatu kebijakan deregulasi pasar mungkin secara empiris meningkatkan efisiensi dan investasi. Namun, jika deregulasi tersebut menyebabkan monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan sosial, maka kebijakan tersebut harus dikritisi. Dalam ekonomi Islam, efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan. Pendekatan ini juga berlaku dalam penilaian terhadap sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan tidak cukup diukur dari profitabilitas lembaga keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap sektor real dan masyarakat luas. Sistem keuangan yang tumbuh pesat tetapi menjauh dari sektor produktif dipandang bermasalah secara moral. Dengan demikian, empiri dalam ekonomi Islam selalu berinteraksi dengan etika. Data dan nilai tidak dipisahkan, tetapi disinergikan. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai disiplin yang kritis terhadap realitas, bukan sekadar deskriptif. Pendekatan kritis ini sangat relevan di tengah krisis global modern. Banyak krisis ekonomi terjadi bukan karena kurangnya data atau analisis teknis, tetapi karena pengabaian dimensi etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Krisis keuangan global,
Misalnya, menunjukkan bagaimana rasionalitas pasar tanpa kendali moral dapat membawa kehancuran sistemik. Ekonomi Islam melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa ilmu ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai. Netralitas ilmu yang diklaim justru berpotensi menutupi ketidakadilan struktural yang terjadi di balik angka-angka statistik. Sebagai penutup sesi ini, dapat kita simpulkan bahwa pengalaman empiris memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Tetapi empiri tidak pernah menjadi penentu tunggal kebenaran. Empiri harus selalu dibaca dalam kerangka wahyu, akal, dan maqasid syariah. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam mampu menjadi ilmu yang ilmiah sekaligus bermoral. Pada sesi terakhir, kita akan menyatukan seluruh pembahasan ini dalam sintesis epistemologi ekonomi Islam dan melihat relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.